ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk nyanyi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan duduk kembali sebelum kita masuk pada materi kita pada mari kita terima kasih Bapak Yesus karena materi saat ini berkati kami hingga kami selesai menyenangkan materi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, jadi baik teman-teman. Materi kita pada saat ini membahas tentang bagaimana penggunaan media sosial secara baik dan benar. Yang pertama kita masuk pada gambar. Saya yakin teman-teman semua sudah mengetahui gambar yang ada di laptop ini. Ini adalah gambar TikTok, YouTube, dan ini yang disebut dengan media sosial. Jadi supaya kita lebih mempersingkat waktu, kita masuk pada pertanyaan awal untuk masuk dalam materi kita pada saat ini. Nah, yang pertama, saya mau teman-teman memberikan sebuah tanggapan atau sebuah pendapat dari teman-teman. Apa itu media sosial? Dari gambar yang tadi teman-teman sudah lihat. Media sosial itu adalah alat komunikasi jarak jauh. Yes. Satu lagi satu orang. Ih. Ayo. Tidak ada. Jadi betul tadi yang Anda bilang, media sosial itu adalah salah satunya alat komunikasi jarak jauh. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk pada pengertian internet dan media sosial. Nah, internet ini adalah jaringan global yang saling terhubung memungkinkan orang untuk berbagi informasi, berkomunikasi satu sama lain, dapat digunakan sebagai media hiburan dan juga berbelanja. Nah, maksudnya di sini bahwa internet ini seperti yang kita lihat secara sesuai dengan realita kehidupan kita, sesuai dengan kenyataan hidup yang kita lihat. Nah, internet ini biasanya digunakan sebagai peralatan media hiburan dan lain sebagainya. Dan juga kita melihat topik yang poin yang kedua tentang media sosial adalah sistem online yang dapat digunakan oleh semua orang untuk terhubung dan berkomunikasi dan juga berbagi konten. Nah, seperti yang kita pakai pada saat ini, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook dan YouTube. Di situ kita bisa berbagi
berbagi konten, berbagi informasi, dan juga seperti tadi yang teman-teman sudah bilang bahwa media sosial itu bagian dari alat komunikasi kita pada saat ini. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang ada di era media sosial pada saat ini. Yang pertama adalah bullying. Bullying ini merupakan satu tindakan yang bisa menguntungkan orang. Karena kita berbicara tentang media sosial dan juga dalam konteks era global dan juga teknologi sekarang, kita biasa melihat orang di Facebook itu biasa ada komen-komen, misalnya kalau dia kenapa dia sudah terlintas berbicara begini, itu bagian dari bullying. Jadi untuk menghindari bullying, kita sebagai anak-anak masa kini yang kita sudah mendengarkan materi, sudah mendapatkan pelajaran tentang bullying, bahwa bullying tidak baik. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang tidak boleh membuli, tidak boleh membuli sesama kita, karena itu dapat berakibat kepada aspek fisik, emosionalnya anak-anak. Yang kedua, permasalahan yang ada di era teknologi pada saat ini. Satu hal mungkin ini sudah familiar, yaitu penyebaran hoax, di mana banyak sekali berita-berita palsu, berita yang kosong, baik itu melalui Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Hal ini juga berlaku kita sebagai orang-orang yang sudah belajar tentang internet dan media sosial itu seperti apa. Kita lanjut. Yang ketiga, permasalahan yang ada pornografi. Kita sudah mengetahui, kita sudah belajar tentang seksualitas ini di sekolah mungkin. Tapi terkadang orang-orang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mereka mencari gambar-gambar atau video-video yang memang berbau pornografi. Berbicara tentang hal ini sebagai anak-anak yang sudah mempelajari hal ini, bagaimana kita menggunakan media sosial secara baik. Jadi kita harus menggunakan media sosial itu dengan menghindari pencarian-pencarian seperti yang berbau pornografi. Lanjut pada yang terakhir, permasalahan yang terakhir itu, ini mungkin familiar bagi kita. Kenapa saya mengangkat permasalahan ini? Karena sesuai dengan kita sepanjang kehidupan kita, apalagi kita di anak sekolah, banyak yang main bayar lah, PUBG lah, Mobile, banyak yang bermain game itu sampai kita sekolah. Itu juga mengakibatkan otak kita ataupun mental kita secara tidak langsung itu bisa terganggu. Contoh kita lihat kasus-kasus di